Shalom kasih Kristus. Senang kita dapat berjumpa kembali. Saya berharap semua dalam keadaan yang baik. Sekalipun banyak hal yang tidak dapat kita duga. Baru saja mengalami hal yang baik, tiba-tiba terjadi hal yang sebaliknya. Memang hidup ini penuh tanda tanya. Sesungguhnya jawabannya hanya mendekat pada Tuhan. Sudahkah kita mempunyai waktu sendiri bersama Tuhan? Mari kita tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar hidup kerohanian kita semakin berpengalaman bersama dengan Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat hari ini, di mana kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan kembali renungan firman Tuhan, agar renungan yang disampaikan memberikan kekuatan, pembaharuan di dalam rohani kami, sehingga kami semakin hari semakin mengenal Engkau Tuhan. Tuhan, urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami diberikan pencerahan, di mana iman kami semakin kuat, semakin berakar di dalam Engkau, dan memiliki satu pengalaman yang indah di dalam iman percaya kami Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Maka dalam Tuhan bertema Me Time, terdapat dalam Matius 14 ayat 23, demikian firman Tuhan. Dan setelah orang banyak itu disuruh pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika sudah malam, ia sendirian di situ. Banyak orang saat disibukkan dengan berbagai kegiatan atau pekerjaan setiap hari dan sepertinya tidak ada waktu untuk istirahat, selalu berkata, saya penat dengan kegiatan atau pekerjaan, saya ingin me time. Apa itu me time? Me time adalah suatu istilah di mana seseorang ingin menghilangkan kepenatan dan menghabiskan waktu sendirian yang mana tidak ada seorang pun bersamanya. Tetapi setiap orang dalam melakukan me time berbeda dan beragam. Ada yang menghabiskan waktu untuk berbelanja bersama teman, berkumpul dengan keluarga, bermain dengan kerabat, atau melakukan sesuatu bersama maupun diri sendiri. Sehubungan dengan me time, dalam pembacaan ayat pembuka renungan hari ini, Yesus ingin menyendiri setelah dia melakukan mujizat memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Tuhan Yesus memerintahkan para muridnya untuk mendahuluinya ke seberang, karena Tuhan Yesus ingin memiliki waktu sendirian, istilah sekarang me time, yaitu bersama Bapa Surgawi. Tuhan Yesus dalam kemanusiaannya, ia ingin menyendiri karena kecapean setelah melayani ribuan orang. Ia lelah menghadapi banyak orang yang minta bantuan ini dan itu. Mengambil langkah me time atau waktu menyendiri dari kepenatan memang suatu langkah yang tepat. Tetapi bila dilakukannya tidak pada porosnya, malah menimbulkan masalah yang baru sehingga dapat menjadikan hidup yang dijalani bertambah rumit. Sesungguhnya me time atau waktu menyendiri yang tepat seharusnya adalah waktu hening untuk berpikir lebih dalam, menanyakan hal-hal yang esensi tentang arti kehidupan, waktu untuk menata hati dan mengevaluasi diri. Menyendiri yang tepat adalah bukannya meninggalkan Tuhan tetapi mencari wajah Tuhan. Memberikan waktu untuk menyendiri bersama Tuhan dalam kehidupan kita merupakan salah satu hal yang paling penting. Berdiam diri sangatlah diperlukan ketika kita merasa sudah tidak sanggup menghadapi keadaan. Berdiam diri ibarat HP yang dicas. Berdiam diri adalah proses mengenali diri kita, mengenali orang lain dengan lebih jernih. Berdiam diri membutuhkan ketenangan dalam proses pengenalan yang mendalam. Yang paling penting, berdiam diri adalah proses menghayati hubungan kita dengan Tuhan. Dalam berdiam diri, kita melakukan perjalanan rohani bukan dengan kata-kata, melainkan dengan hati. Sesungguhnya, waktu untuk menyendiri atau me time adalah suatu proses bagaimana Tuhan berbicara, mengungkapkan apa yang menjadi kekurangan dalam hidup kita. Karena di saat kita berdiam diri, Tuhan akan membawa kita untuk melihat hal-hal yang tidak kita perhatikan sebelumnya. Hal yang sudah ada sekian lama, namun kita tidak menyadarinya. Tuhan yang kita sembah selama ini sedang berdiri di depan kita dan Ia menyatakan sesuatu tentang kita.
Tuhan selalu ada bersama dengan kita, tetapi kesibukan seringkali membuat kita tidak menyadari keberadaannya. Saat Tuhan meminta Musa naik ke atas gunung untuk menerima hukum Taurat, Tuhan meminta Musa untuk naik dan tinggal di atas gunung selama beberapa hari. Maksud Tuhan agar Musa ada di atas gunung tanpa memikirkan bagaimana dan kapan turun dari gunung itu. Kekasih Kristus, memang untuk mempunyai me time yang benar bersama Tuhan itu dibutuhkan disiplin, dan ini perlu dibiasakan dalam setiap harinya. Semakin kita melatih diri kita untuk menyediakan waktu bersama Allah dan hanya dengan Dia sendiri, semakin kita akan tahu bahwa Allah bersama-sama dengan kita dalam setiap saat dan di segala tempat. Dengan demikian, kita akan bisa mengenal Dia sekalipun di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan kesibukan dan aktivitas. Pada saat dan tempat yang hening, itu menjadi keheningan di dalam hati kita, maka kita tidak akan pernah meninggalkan waktu menyendiri bersama Allah itu. Kita akan bisa menikmati kehidupan yang rohani tersebut di mana saja dan kapan saja. Mari kita ubah konsep me time kita, yaitu menyendiri bersama Tuhan, agar kuk atau beban hidup yang kita pikul hilang. Dan Tuhan bukan hanya menghilangkan beban secara jasmania saja, melainkan secara rohania juga. Jadi perbanyaklah waktu me time bersama Tuhan. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang disampaikan hari ini, di mana firman-Mu membawa kami untuk terus memiliki waktu yang intim bersama dengan Engkau, di mana kami semakin mengenal Engkau, Tuhan. Tuhan, bimbing kami dalam kesibukan apapun, Tuhan. Kami senantiasa memiliki waktu untuk berjumpa atau menyendiri bersama dengan Engkau. Tuhan, pimpin kami, Tuhan. Kami tidak mudah mengeluh dengan keadaan, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mempunyai kesempatan, mempunyai waktu untuk berkomunikasi dengan Engkau. Me time kami bukan dengan teman-teman kami, bukan dengan warung atau nongkrong di kafe, Tuhan, tetapi kami indah bersama dengan Engkau, sebagaimana Daud katakan, 1 hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, terima kasih. Pimpin kami senantiasa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jangan lupa like, share, dan subscribe.